di bulan Oktober kemarin, alhamdulillah kami mendapatkan predikat unggul. Program studi yang sudah terakreditasi unggul di Program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Betul Insya Allah banget. keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN SMH Banten. Dan tentunya kembali lagi dengan saya Gina Musfiha. Dan saya Fatimah Raihani Afifi yang biasa dipanggil Hani. Oke, di sini kita bakal menjadi host ya pada Iya, kesempatan betul kali banget. ini. Ini juga kali pertama aku ada di podcast Humas UIN SMH Banten Wah, nih. bagaimana Kayaknya nih? suatu kebanggaan banget nih buat Hani sendiri. Oke, sangat luar biasa. Udah pertama aja udah berani ya. Iya. Oke, Hani ngomong-ngomong kita di sini bakal bahas apa nih pada kesempatan kali ini? Bakal bahas apa ya? Kayaknya Apa ini tuh? sesuatu yang menarik banget nih buat dibahas karena ini adalah salah satu program studi yang sudah terakreditasi unggul di UIN SMH Banten. Wah, akreditasinya udah unggul teman-teman. Bener. Apalagi kalau udah pada bingung nih ya, aduh pengen jurusan apa nih di UIN Banten kan juga. Nih ada nih salah satu program studi yang udah terakreditasi unggul di UIN SMH Banten, yaitu program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dan Oke. tentunya di sini kita nggak berdua aja ya, Kak Gina. Di sini juga kita udah bersama Nahkoda Prodi KPI sendiri Oke. nih. Lebih paham ya Iya, terkait benar KPI. banget. Oke. Kita udah bersama dengan Pak TB Nur Wahyu MA selaku Ketua Jurusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kita Oke. sapa aja kali ya Iya, langsung. oke, boleh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Kalian juga baik ya? Alhamdulillah. Syukurlah, Oke. syukurlah. Dipanggilnya apa nih, Pak TB, Pak Wahyu atau Pak Nur nih? Boleh panggil Pak TB boleh, Oke. panggil Pak Wahyu juga boleh. Oke. Memang kalau untuk teman-teman mahasiswa di KPI lebih familiar dengan panggilan Pak TB. KTB. Oke. Silahkan saja. Di sini mau pakai Pak TB boleh, Pak mau TB aja pakai kali Pak ya. Wahyu boleh. Biar Biar lebih lebih dekat. Silakan. Oke. Santai aja. Oke, bagaimana Pak? Tadi perjalanannya menuju Humas nih sebelumnya. Dari rumah seperti biasa, kita kebetulan saya punya tugas ngajar hari ini dari pagi dan tadi sampai zuhur. Alhamdulillah sekarang sudah selesai tugas ngajarnya dan alhamdulillah bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Meskipun tadi sempat agak sedikit terburu-buru makan siangnya gitu. Oke, demi bertemu dengan teman-teman Hasanuddin Muda lain nih ya, Iya. makanya bisa hadir juga di Betul. podcast Sikap ini. Betul. Oke, mungkin sebelum lebih jauh kali ya kita pembahasannya dari yang kecilnya aja dulu kali ya. Apa itu yang kecil itu? Gimana sih Pak awal mula berdirinya program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini? Kayak sejarah berdirinya seperti itu sehingga perkembangannya hingga saat ini. Oke, baik. Terima kasih. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini berdiri pada tanggal 1 Agustus tahun 1997 ya. Dan itu bersamaan dengan perubahan status yang awalnya kampus kita itu adalah Fakultas Syariah yang menginduk ke IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian kita berdiri sendiri menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, salah satu program studinya adalah program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi di bawah jurusan dakwah. Jadi itu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, jurusan dakwah, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi KPI ini sudah berdiri sejak tahun 1997. Udah 28 tahun Ya. Lama banget ya. Salah satu udah. Belum lahir kayaknya itu. Waduh. Belum lahir, masa belum lahir? Saya belum lahir.
kesannya aku jadi tua deh. Luar biasa sekali. Iya Pak. Jadi kalau misalkan balik lagi ke awal tadi di awal kan ini katanya tuh Prodi KPI ini udah terakreditasi unggul ya Pak ya. Oh iya. Dan pertama juga katanya Pak yang Prodi pertama kali yang mendapatkan akreditasi unggul di UIN Banten gitu ya. Begini. Ya kalau pertama mungkin ya. Begini maksud saya begini. Perlu saya sampaikan bahwa Prodi KPI ini sejak menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) itu kita sudah mendapatkan predikat A, ya, akreditasi A. Kemudian dalam perjalanannya ada ya pergeseran lah, penurunan segala macam gitu kan. Sampai pada tahun 2018 alhamdulillah kami bisa merecovery lagi menjadi A lagi. Dan tahun 2024 di bulan Oktober kemarin alhamdulillah kami mendapatkan predikat unggul. Jadi yang awalnya kami A waktu STAIN, kemudian kami setelah menjadi UIN itu A lagi gitu kan. Bukan hal yang baru tapi kembali ke fitrah lah gitu ya. Jadi emang fitrahnya sudah A gitu. Udah bagus. Sudah bagus insya Allah. Mudah-mudahan terus berkembang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah memang program studi KPI ini menjadi program studi yang banyak diminati, ya. Boleh dicek mungkin di bagian akademik atau di bagian bahwa yang daftar untuk Prodi KPI ini selalu masuk di 5 besar. Iya, peminatnya banyak. Peminatnya banyak banget. Bahkan pernah di tahun kemarin itu menjadi masuk 3 besar. Jadi ini menjadi prodi yang banyak diminati oleh masyarakat ya, gitu. di UIN Banten ini gitu ya Pak. Ya. Itu Pak ngomong-ngomong bagaimana tuh Pak untuk proses selama akreditasinya? Apalagi sekarang pergeseran dari yang awalnya penilaian A, B gitu sekarang menjadi unggul. Oh ya. Memang ada perbedaan saat kami mendapatkan akreditasi A itu kan kriteria penilaiannya hanya 7 ya. 7 kriteria. Kalau yang sekarang kan 9 kriteria dan lebih detail. Tentu saya tidak bekerja sendiri. Mustahil lah. Saya harus mengerjakan segala sesuatunya sendiri atau hanya berdua dengan sekretaris prodi, enggak mungkin. Oleh karenanya kami membentuk tim, ya. Jadi kami membentuk tim untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses akreditasi ini, yang diketuai oleh Pak Muhibudin, ya. Beliau sekarang sebagai ketua PPID, Pustekipad ya, Pustekipad gitu. Jadi beliau yang menjadi ketua tim persiapan akreditasi Prodi KPI. Karena beliau pun sebelum saya jadi ketua prodi, beliaulah ketua prodinya. Kita ada sekitar 15 orang yang masuk dalam tim itu, yang di bawah arahan dari Ibu Wakil Dekan 1, ya, Ibu Profesor Dr. Hajah Umdatul Hasanah. Jadi alhamdulillah kami punya Wadek 1 yang cukup cerewet. Tapi tetap sportif tapi ya Bapak. konotasi cerewetnya positif ya. Bukan cerewet Sportif, yang jadi beliau itu ketika menyusun timeline itu sangat detail gitu. Sehingga kami terbawa untuk mengikuti apa yang beliau sudah
tentukan gitu. Jadi kami semangat gitu. Iya, Jadi ditanya nanti, yang ini sudah belum? Ini sudah, besok sudah harus kumpul, sudah harus lengkap. Ini udah belum? Jadi bukan cerewet konotasi negatif, bukan. Jadi apa ya, strength lah gitu ya. Jadi memang seorang manajer, wakil dekan kan manajer ya, artinya harus punya timeline yang jelas sehingga target-target yang ingin dicapai itu juga bisa tercapai begitu. Alhamdulillah. Jadi ini bukan pekerjaan 1-2 orang, tapi ini pekerjaan banyak pihak. Dan alhamdulillah di Fakultas Dakwah ini ketika program studi KPI sedang mempersiapkan akreditasi, teman-teman dari prodi lain, PMI dan BKI juga turut membantu gitu. Jadi bukan hanya Jadi dari KPI bukan saja. hanya KPI saja. Jadi teman-teman satu fakultas itu, teman-teman dosen BKI, PMI juga ikut berkontribusi dalam persiapannya. Solid banget Termasuk ya. mahasiswa. Salah satunya Hani. Ani ternyata jadi tim ses untuk akreditasi ya. Ya, jadi kebetulan kami saat persiapan akreditasi itu kan membuat video profile prodi KPI. Iya. Sutradaranya Next time kayaknya kalau bikin video bisa jadi sutradara. boleh. Tawaran yang menarik. Oke. Atau mungkin teman-teman Hasanuddin Muda pada pengen penasaran nih hasilnya gimana, mungkin bisa langsung cek aja di mana itu. Di YouTube-nya Fakultas Dakwah. Wah. Itu ada Boleh. tertera video profil KPI. Ada foto video profile Iya. program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Betul Insya Allah banget. keren. Wah, karena video profil itu unggul tun tercapai. Bapak punten, Ya. tadi kan sebelumnya katanya juga bahwasannya kayak mahasiswa, para staf, tentunya Ya, para dosen ya, itu betul. semuanya memberikan pengaruh dan juga ikut serta untuk akreditasi. Betul. Dan kalau alumni nih Pak, kalau alumni itu memberikan pengaruh juga sih Oh Pak. tentu Pak. saja, termasuk alumni. Alumni dan usernya dan penggunanya. Seperti begini, kan program studi KPI ini punya profil lulusan. Pertama menjadi akademisi ya, akademisi atau peneliti. Yang kedua praktisi dakwah. Yang ketiga praktisi jurnalistik. Yang keempat praktisi broadcasting gitu ya. Teman-teman alumni yang berkiprah misalnya yang mereka passionnya atau bakatnya di dunia broadcast, sekarang sudah ada yang berkiprah di Indosiar. Ya, di Indosiar 2 orang. Kemudian yang ada di JPM TV. Itu lokal Banten ya. Kemudian ada yang Sultan TV. Ke Sultan TV malah direktur utamanya juga alumni KPI. Bang Oki itu alumni KPI. Nah, jadi dan sekarang setiap tahun PPL mahasiswa KPI ini selalu saja ada yang PPL-nya di televisi. Ya di TVRI, kemudian di Indosiar, di Trans 7, TV-TV nasional. TV-TV nasional dan TV-TV lokal juga tentunya ya. TV-TV lokal juga. Jadi kalau kami di Prodi KPI itu untuk PPL tidak bersifat top down. Artinya kami yang menyediakan tempatnya, mahasiswa tinggal ngisi, enggak. Kalau kami memberikan kebebasan kepada mahasiswa, mau PPL di mana, silahkan cari tempatnya di mana, gitu. Dengan demikian mereka ketika PPL di tempat yang mereka pilih, mereka merasa nyaman. Enjoy ya Pak. Enjoy, ya, itu harapan kami cuma itu aja. Jadi mereka bisa all out ketika mereka melaksanakan PPL di tempat yang mereka pilih sendiri, kemudian mereka merasa nyaman, itu sudah sebuah
kenyamanan lah buat mereka gitu. Dan kami juga tidak khawatir gitu. Oke. Terlepas apakah itu di dekat rumahnya atau di mana gitu. Tapi alhamdulillah dari pengalaman yang sudah-sudah, memang teman-teman banyak yang diminta oleh tempat PPL-nya. Oke. Jadi kalau di televisi kan PPL kan 40 hari. Iya. Di sana nggak bisa 40 hari, mereka nggak nerima. Jadi mereka itu kalau mau PPL di Indosiar atau di TVRI itu 2 bulan. Lama Bahkan ya? Indosiar 3 bulan. Oh. Gitu. Jadi kalau mahasiswanya siap, nggak ada masalah. Kami tinggal memberikan rekomendasi saja gitu. Jadi setelah pihak televisi melihat kualitas anak-anaknya bagus, mereka Direkrut. Alhamdulillah. Berarti Gitu. dari jurusan sendiri juga memudahkan ya mahasiswa untuk mengembangkan. Ya, betul. Karena kan kita meskipun memang sedikit banyak tahu tentang minat dan bakat mahasiswa, tapi akan lebih pas lagi kalau tempat PPL dan tempat pengabdiannya mereka dapat milih sendiri lah gitu ya. Bahasa sekarang mah this is my passion, Wih, guys. bahasa keren ya. Iya, this is my passion, guys. Gitu. Oke, bagaimana lanjut lagi nih Pak? Terkait akreditasi lagi nih Pak. Ya, Oke. boleh. Tentunya pasti di dalam proses akreditasi ini banyak hal yang nggak mudah ya Pak dilalui, Ya, baik ya, dari ya. pihak jurusannya maupun mahasiswa yang ikut Ya. terlibat. Ada nggak sih Pak kayak yang dari proses itu ada yang paling memorable banget gak nih Pak? Kayak tantangannya atau ada sedikit hambatannya? Persiapan kami itu kurang lebih 6 bulan. Ya. Kami kan bukan kami, artinya kampus ini atau LPM itu juga melakukan yang namanya AMI. Ya, AMI itu Apa tuh? audit mutu internal. Audit mutu internal. Yang instrumennya itu sama dengan yang diterbitkan oleh Ban PT. Bahkan dalam pandangan saya, instrumen yang diterbitkan dalam AMI itu sepertinya lebih detail. Ya, lebih detail. Mungkin itu sengaja dibuat atau dirumuskan oleh orang-orang LPM di kampus kita itu untuk menjaga sesuatu yang bisa menyebabkan ada kekurangan ini, kekurangan itu. Jadi standarnya lebih ditingkatkan gitu. Jadi ketika sudah sesuai dengan penilaian di AMI tadi itu, di audit mutu internal kampus kita itu, maka ketika diakreditasi itu sudah memenuhi kriteria sudah tercukupi apa yang diminta oleh akreditasi itu. Kan ada 9 kriteria ya, Iya. gitu. Baik termasuk tentang manajerialnya, tata pamong dan lain sebagainya, masalah keuangan, masalah kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa pun diawali dengan rekrutmen mahasiswanya. Wah, dari Tingkat keketatan. Tingkat keketatan atau apa namanya? Keketatan untuk masuknya gitu Pak. 1 banding berapa gitu kan, gitu. Skala. Alhamdulillah termasuk itu yang dinarasikan di dalam akreditasi itu, dan memang itu diminta oleh instrumen Ban PT itu, akreditasi itu. Gitu. Jadi termasuk AMI juga meminta itu. Artinya semua yang ditanyakan di dalam audit mutu internal itu memang acuannya adalah instrumen yang ada di Ban PT itu. Gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi tadi sekali lagi ini memang bukan kerja personal. Iya. Ini kerja komunal ya. Banyak orang yang terlibat di dalamnya, dari
pimpinan tertinggi di kampus kita, Pak Rektor, sampai yang di bawah, katakanlah ya, misalnya ya tentu saja dari Pak Rektor ke para warek, Pak Dekan, Wakil Dekan, terus sampai ke OB security. Itu pun ada pertanyaannya di kriteria. Iya. Ikut diwawancara. Jadi diwawancara sih enggak. Artinya ditanyakan misalnya jumlah tenaga apa namanya itu. Ya. Karena sudah agak lama ya. Gitu. Iya. Jumlah tenaga pengajar, jumlah pendik segala macam gitu kan, termasuk jumlah tenaga keamanan, kemudian ya security ya, kemudian juga OB itu masuk jumlah ininya gitu. Nah, alhamdulillah berkat tadi itu dalam tanda petik kecerewetan tadi itu ya. Jadinya malah bagus bagus gitu alhamdulillah, dan juga bimbingan atau pantauan dari LPM juga alhamdulillah. Jadi kita tidak merasa sendiri. Jadi kita menjadi semangat karena disupport oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, termasuk mahasiswa. Gitu. Mahasiswanya, alumninya, teman-teman alumni yang di Radar Banten kan banyak tuh teman-teman kita alumni yang di Radar Banten itu. Kemudian alumni yang lanjut studi, kemudian yang menjadi dosen, menjadi wartawan, menjadi penceramah. Kalau nggak salah podcast Sikap ini pernah mengundang Ustadz Aryani. Iya, ya. Beliau alumni KPI. Wah. Jadi alumni KPI gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah alumni KPI sudah banyak berkiprah di berbagai bidang. Karena memang kan KPI itu kan komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi, orang kan semua butuh komunikasi. Butuh berkomunikasi. Ya. Gitu. Butuh komunikasi. Bahkan sekarang ada mahasiswa yang katanya kalau di Shopee Live itu apa namanya? Kayak jualan gitu. Iya, jualan host itu bukan host, ya jualan dia. Jualan sebagai dia host live gitu. Elektronik gitu. Lah, itu kan anak kita gitu kan. Jadi itu kan kemampuan public speakingnya kalau tidak diasah kan juga nggak bisa. Iya. Meskipun memang berbicara itu sejak lahir kita bicara, tapi kan skill gitu harus selalu diasah gitu. Jadi yang jadi penceramah, yang jadi MC, yang jadi tadi itu Shopee boleh ya nyebut itu takutnya belum jadi iklan ini. Jadi penjual online lah gitu istilahnya gitu kan. Kemudian yang di televisi, bahkan ada alumni yang naskah filmnya dipakai di FTV, SCTV ya. Kemudian juga yang di Indosiar, saya lupa acaranya apa gitu. Jadi naskah film yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa dan alumni banyak dipakai oleh televisi nasional, insya Allah. Jadi bukan sebagai soft skill untuk public speaking aja ya, tapi bukan. juga ada untuk skill penulisan naskahnya juga. Hard skillnya ada. Ini kena ditanya ya. Iya. Kita komunikasi itu kan tidak hanya dengan verbal. Ya. Iya, betul. Ada non-verbal. Kami pun berpikiran bahwa dakwah pun tidak harus selalu verbal. Bagaimana anak KPI ini mampu menyampaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral melalui, kami punya istilah begini, bersyiar melalui mimbar, lembar, dan layar. Artinya mimbar itu ceramah, berarti public speaking kemampuannya, ya. Mimbar, lembar itu menulis. Kami ada komunitas creative writing, gitu. Di antara creative writing itu adalah menulis naskah film,
menulis novel Islami, kemudian Buku. Hani juga bikin future Iya, ada. bukunya kan sudah ini ya, kumpulan tulisan-tulisan mahasiswa itu. Ada juga yang jadi bersiar melalui Mimbar. layar. Layar. Itu broadcast, maksudnya bisa film gitu, bisa TV. flyer, bisa apa yang di TikTok itu apa namanya itu? Apa? Reels, Konten. apa sih namanya? Video TikTok. Video TikTok TikTok kayak kontennya gitu, begitu. Artinya selama diharapkan mahasiswa itu mampu menyampaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral dan etika melalui media apapun, gitu. Tidak harus ngomong, tidak harus skill berbicara, enggak. Tapi menulis juga kita latih. Kemudian podcast juga kan kita ada di kafe di Dakwah tuh ada podcast. Ada 2 podcast di UIN guys. Ya. Ada namanya Jawara. Iya. Ya. Jawara itu singkatannya apa sih? Lupa Bapak. Jajak wacana pakar. Jajak wacana Pakar. ya. Jadi Dan itu di bawah KPI. Fakultas, ya. Jadi kalau komunitas-komunitas itu sekarang tidak di bawah program studi, tapi di bawah fakultas. Jadi misalnya ada komunitas public speaking, isinya itu mahasiswa fakultas mahasiswa prodi KPI, mahasiswa prodi PMI, mahasiswa prodi BKI. Jadi sekarang tingkatnya fakultas dan di-SK-kan oleh dekan fakultas dakwah, Bapak Dr. Endad Musadad. Ya. Di semuanya pasti hasil kolaborasi semua pihak. Alhamdulillah. Jadi kelihatan juga ya Pak, persiapan antisipasinya bahkan itu lebih besar dibandingkan apa yang diminta. Jadi hasilnya juga lebih optimal. Iya, untuk akreditasi ya. Karena memang ya menurut saya ya, tuntutan dari AMI tadi itu lebih detail. Sehingga ketika proses akreditasi berlangsung, asesmen lapangannya, ketika ini diminta ada kan banyak tuh diminta tuh oleh asesor itu kan. Dan alhamdulillah semuanya terpenuhi dengan baik. Termasuk misalnya RPS. Jadi kebetulan kita itu dapat asesor yang objektif ya, detail. Sampai-sampai saya sempat ketika dosen, perwakilan dosen yang waktu itu diwakili oleh Ibu Dr. Ilah Kholilah dan Ibu Rina Darujatun, itu ditanya apakah antara bukti dokumen kegiatan mengajar dengan RPS sesuai enggak? Pertemuan pertama materinya ini, pertemuan kedua materinya ini, ketiga ini. Dan alhamdulillah semuanya sesuai gitu. Jadi kalau misalnya ada yang jomplang aja kok lembar kegiatan mengajarnya hanya ada 8 pertemuan, kok di sininya misalnya ada 16 gitu kan kayak begitu. Ini alhamdulillah buku kendalinya, kemudian daftar kegiatan mengajarnya di RPS-nya semuanya aku ada alhamdulillah. Jadi itu udah detail banget kan. Jadi alhamdulillah kita pun karena memang berupaya maksimal, ingin mendapatkan hasil yang maksimal, jadi ya alhamdulillah sih semuanya dapat teratasi lah alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terlihat sangat prepare sekali ya, Iya, ini pastinya. prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Karena kebetulan waktu KPI dapat akreditasi A, saya berposisi sebagai sekretaris prodi. Gitu. Jadi udah ada pengalamannya. Sudah ada pengalaman meskipun di 7 kriteria yang saya katakan tadi.
Nah, ketika saya jadi ketua prodinya, kita dihadapkan dengan kriteria 9, alhamdulillah bukan sesuatu yang baru, tapi tetap harus diantisipasilah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi harus dilengkapi semua yang diminta. Bahkan yang tidak diminta pun kita disiapkan. Gitu. Oke, Kalau ya. Oke, lanjut nih. Bapak mau sedikit pertanyaan juga nih terkait akreditasi boleh. lagi. Ya. Ada gak sih sebenarnya kalau untuk di KPI ini evaluasi internal nih untuk mungkin kedepannya strateginya untuk menjaga, mungkin sebelumnya emang udah A lagi unggul gitu, mungkin kedepannya untuk pasti Biar nih lebih KPI unggul lagi. ini tetap unggul gitu. Oh, iya. Strateginya sendiri ada kayak gitu. Kita di fakultas, jadi kan kalau di LPM itu namanya apa sih? Kaji di fakultas juga ada gugus mutunya, gugus mutu. Mungkin di LPM juga ya, yang melaksanakan AMI ini gugus mutunya. Jadi gugus mutu itu tidak hanya di tingkat yang universitas, tapi ada di tingkat fakultas dan ada di tingkat prodi. Nah, yang bertanggung jawab di gugus mutu prodi KPI ini Ibu Desti, Ibu Desti Prawatiningsih ya. Beliau yang menjadi gugus mutunya bersama Ibu Asia kalau nggak salah ya. Jadi saya dengan Bu Fahma sebagai sekretaris prodi, dengan keberadaan Bu Desti dan Bu Asia, kami terbantu lah gitu. Jadi apa yang menjadi syarat pemenuhan kriteria ini dan ini sudah tercover semuanya. Oke. Saya katakan tadi, ini bukan kerja Sendiri. personal, ini kerja komunal. Jadi kalaupun kami mendapatkan akreditasi dengan predikat unggul, itu bukan karena kaprodinya, tapi karena Komunalnya. kolaborasi semua unsur, Iya. baik di prodi KPI maupun di fakultas dakwah secara umum. Iya. Nah, tadi kalau misalkan didengar kayak prosesnya banyak ya, terus Pasti prepare-nya banyak, juga udah optimal lah ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu prodi yang referensi lah buat Iya, calon teman-teman mahasiswa baru nanti di UIN SMA Banten. Tentunya. Karena selain tadi udah terakreditasi unggul, prodi KPI juga banyak banget ya program-programnya yang tadi udah disebutin sama Pak Kaprodi, Pak TB. Sangat detail bahkan ya. Iya. Oke. Gimana nih? Lanjut tadi. Lanjut. Boleh, mau nanya apa? Selama bisa dijawab ya saya jawab gitu kan. Oke, Bapak. Eh, Mungkin selanjutnya nih Pak, karena tadi udah ngomongin terkait akreditasi, tentu pastinya banyak banget program-program unggulan ya Pak Iya. di Ya, KPI. ya, Oke, mungkin apa aja tuh Bapak? Mungkin dari skala nasionalnya atau bahkan internasional? Internasional. Oke, baik, terima kasih. Memang di antara hal yang harus dipenuhi dalam kriteria akreditasi itu adalah tentang misalnya prestasi mahasiswa. Iya. Prestasi mahasiswa itu ada yang misalnya tingkat lokal, nasional, Nasional, internasional. Kemudian juga karya-karya dosen, gitu kan. Dan alhamdulillah di prodi KPI ini teman-teman mahasiswa banyak yang katakan menjuarai ya, meskipun tidak selalu satu, ada yang 3, ada yang 2. Mereka kiprahnya di tingkat internasional, Nasionalnya tingkat nasional juga ada, tingkat lokal apalagi banyak ya, gitu. Misalnya anak KPI itu pernah menjuarai lomba karya tulis ilmiah di Malaysia apa Thailand? Malaysia, gitu kan. Kemudian lomba
apalagi saya tidak hafal satu persatu ya. Saking Saking banyaknya. Artinya ada prestasi mahasiswa di tingkat internasional. Itu kan poinnya beda dengan yang nasional, apalagi dengan lokal gitu. Yang nasional banyak gitu. Jadi saya kalau tidak salah lihat di Borang itu sampai nomor urut 150 berapa gitu. Wow, Jadi kalau ya itu dengan semua klasifikasi ya, ada yang inter, ada yang nasional, ada yang lokal gitu kan. Jadi kalau semuanya dimasukkan mungkin borang akreditasi itu udah tebel banget itu kan kita masukin semua. Dosen-dosennya pun ya. Yang mahasiswa di samping tadi tuh menjuarai beberapa lomba, juga anak KPI ada yang pernah ikut Kukerta Internasional. Ya, kalau nggak salah 2 orang, 2 tahun itu. Kemudian juga ya Kukerta Nasional juga ada ya. Kemudian ada student mobility. Gitu. Jadi anak-anak mahasiswa dari 3 prodi di Fakultas Dakwah itu ada utusannya 3 orang, 3 anak KPI, 3 anak BKI, 3 anak PMI, gitu. Kita bawa dengan ke sana, ada yang di Thailand, ada yang di Malaysia, gitu. Kemudian juga dosennya juga, gitu kan. Jadi dari kita ke sana, dari luar negeri juga ke kita. Gitu. Ya. Jadi ada ada kebersamaan lah, ada kerjasama. Memang kerjasama kita dengan misalnya Brunei, Universitas Syarif Ali ya, kemudian dengan Malaysia, dengan Thailand, ya, alhamdulillah sudah terjalin. Tinggal bagaimana supaya ya kita kan kewajibannya mengisi agar dokumen kerjasama itu tidak menjadi dokumen mati ya. Iya, tentu, artinya pasti. Supaya kerjasama yang tercantum di dalam dokumen itu bisa action lah gitu. Ya. Jadi bukan hanya naskah yang kemudian disimpan di dalam laci, tapi bagaimana agar dapat diimplementasikan. Oke. Jadi ngasih kesempatan juga ya buat teman-teman belajar di luar kampus UIN Banten. Ya. Dan kita seringkali melakukan kunjungan-kunjungan. Ya. Dari luar kampus. Misal saat saya mengajar misalnya mata kuliah manajemen pers dakwah misalnya, kita berkunjung ke Darut Tauhid. Darut Tauhid itu ada MQTV untuk televisinya, ada MQFM untuk radionya, dan ada MQ Publishing gitu untuk percetakannya. Jadi kita mempelajari bagaimana manajemen mereka gitu terkait dengan itu kan pers ya, radio, kemudian televisi kan media pers gitu. Kemudian kita juga untuk misalnya sejarah dakwah, kita kunjungan ke Baduy. Bagaimana proses dakwah Islam di Baduy gitu kan. Kan di Baduy itu ada satu kampung, di Desa Kanekes ada satu kampung namanya Kampung Cicakal Girang. Yang komunitasnya itu Muslim. Gitu. Itu Kampung Cicakal Girang. Itu penyerahan suatu wilayah kepada sultan sebagai bentuk pengakuan ketundukan kepada sultan. Diberilah tempat itu. Dan sebentar lagi juga kita nih nanti orang Baduy mau seba nih. Saya beberapa hari yang lalu ke Baduy, mereka sedang puasa. Puasa itu mereka menjadi syarat untuk sebelum mereka pergi ke kota, ya, sebelum menghadap ke gubernur atau ke pemerintah gitu. Mereka akan di dalam itu puasa dulu gitu. Dan mereka akan melaksanakan seba Baduy. Gitu.
Jadi kita tidak hanya yang sifatnya Teori banget gitu di gitu, kelas. tapi juga kita langsung ke Kemana-mana. lapangan. Langsung ke lapangan, Gitu. langsung. Jadi kunjungan-kunjungan begitu sering. Menarik Wah, banget ya ini untuk pasti. program student mobility ya Pak ya. Ya. Karena Sebelumnya, oke. memberikan pengalaman belajar yang menarik buat mahasiswa Prodi Ya. KPI ini. Belajarnya itu nggak di lintas internal kampus aja, tapi bisa ke luar negeri juga Ya. gitu. Jalan-jalan ya tadi juga. Jalan kalau emang sobat Nah, student mobility. kalau misalkan tadi di sisi akademiknya ada program seperti itu, untuk kayak pengembangan minat dan bakat juga kan mahasiswa butuh ruang itu ya Ya, Pak ya. betul. Nah dari Prodi KPI sendiri ada nggak sih Pak kayak sarana fasilitas yang mendukung seperti itu? Ada. Dulu KPI atau Fakultas Dakwah kan punya stasiun radio, ya. Tapi karena sekarang sudah beralih ke digital, maka sekarang kita punya podcast, ya. Dan itu bisa digunakan oleh semua mahasiswa fakultas dakwah, ya, bukan milik KPI atau per prodi, enggak gitu. Ada lagi misalnya komunitas dakwah. Kami itu punya desa binaan namanya Kampung Kecacang. Kampung Kecacang itu masuknya wilayah Kecamatan Kesemen kali ya. Jadi anak-anak mahasiswa itu yang terlibat di komunitas dakwah, mereka seminggu sekali berkunjung ke sana memberikan pengajian kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada anak-anak kecil gitu. Itu yang komunitas dakwah, ya. Kemudian bagi mereka yang senang dengan dunia jurnalistik, kami kan sudah lama berkolaborasi dengan Radar Banten, dengan Sultan TV, dengan JPM TV. Artinya mereka yang berminat di dunia broadcast, di dunia jurnalistik, mereka bisa magang di sana. Dan sekarang ada, saya lupa namanya itu, anak semester 4 yang sekarang sedang Bill Geza kalau nggak salah. Oh iya. Bill Geza. Dia semester 4 kan? Dia sedang magang di Radar Banten. Gitu. Jadi untuk mahasiswa KPI peluang untuk magang di sana Besar. besar gitu. Mereka sangat welcome. Alhamdulillah. Kami sudah puluhan tahun ya dengan mereka. Dengan pihak Rumah Dunia juga alhamdulillah mereka juga sangat support gitu. Karena banyak mahasiswa kami termasuk alumni juga yang pernah berguru gitu ya di Rumah Dunia gitu. Termasuk ada salah satu dosen namanya Pak Sobirin ya. Beliau mantan presiden Rumah Dunia. Nah, jadi itu alumni KPI dan sekarang kita minta untuk mengajar di prodi KPI. Gitu. Jadi alhamdulillah terkait dengan minat dan bakat mahasiswa itu kita siapkan fasilitasnya. Ada juga yang misalnya kalau terkait dengan yang olahraga itu kan sudah ada di universitas ya. Iya, udah Ada apa namanya? Porsi ya? UKM apa? Porsi. UKM Porsi ya. Jadi mereka yang berminat di futsal di ini, mereka bergabung di UKM Porsi tadi itu kampus gitu karena formasi. Sorry, formasi. Formasi gitu. Kalau porsi mau pekan olahraganya ya. Acaranya kayak gitu. Iya benar. Formasi. Formasi betul. Forum olahraga mahasiswa. Oke, sangat luar biasa. Oke, dari tadi tuh Bapak menjelaskan kalau
lulusan dari KPI ini punya peluang yang sangat luar biasa ya Oh, Bapak. iya. Banyak banget. Apalagi tadi alumni-alumninya ada yang akhirnya bekerja di UIN Banten, Iya. ada yang juga bekerja di skalanya nasional Iya. seperti itu ataupun lokal dan lain segala hal. Kira-kira Bapak karena akreditasi ini mempengaruhi gak sih peluang ataupun pasar kerjanya nanti bagi para lulusan dari KPI ini? Tentu saja ya. Akreditasi ini berpengaruh terhadap mahasiswa, terhadap alumni. Karena seringkali sekarang ini ketika orang melamar pekerjaan itu kan ditanya, Betul. emang akreditasinya apa? Iya. Gitu kan? Iya, iya. Kalau misalnya akreditasinya bukan A misalnya kan sedih gitu Iya, kan. Bener. Jadi auto apa? Jadi nomor 2 lah kayaknya. Gitu. Mikir 2 kali HRD-nya juga. Jadi ini memberikan kepercayaan diri kepada mahasiswa ketika diwawancarai oleh pihak yang membuka lowongan kerja, kita akreditasi prodinya A gitu. Jadi mereka bisa dengan PD-nya gitu kan atau unggul gitu kan. Iya, kita Bisa dengan PD-nya mereka mengatakan itu. Prodi kami akreditasinya unggul. Gitu. Jadi alhamdulillah ini dari kemarin A sekarang bersambung menjadi unggul. Dan itu pun bukan sekedar konversi dari A ke unggul, tapi ada penuh dengan perjuangan yang gitu. panjang ya. Panjang banget. cerita panjang lebar ya. Dan kolosal. Berarti ini buat mahasiswa yang ada di prodi KPI nggak perlu khawatir ya kalau terkait peluang karir ke depannya gitu. Ya. Karena pertama udah akreditasi unggul juga dan fasilitas buat mengembangkan soft skill dan hard skillnya juga udah disediain sama jurusan gitu. Justru, kenapa kami menyediakan fasilitas itu? Karena dalam pandangan kami tidak mungkin semua mahasiswa dari seluruh prodi itu diangkat jadi PNS semuanya, nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Artinya harus ada skill. Kalau dia misalnya gagal di PNS atau di P3K, dia juga bisa bekerja, bisa mengabdi di tempat yang lain. Punya plan Jadi kita B-nya. mencoba membuka mata dan membuka peluang bahwa kamu mahasiswa jangan hanya berpikir ingin jadi PNS, ingin jadi P3K. Ranah wilayah pengabdian luas. Anak KPI, anak komunikasi Islam jangan takut nganggur. Bidang mana yang tidak butuh komunikasi? Iya, semuanya benar-benar perlu semua. sekarang. Bahkan siapa yang bilang? 90% kehidupan manusia itu semuanya adalah komunikasi. Betul. Kecuali sekali, saat Pak. tidur. Beda cerita itu. Tapi ada juga yang bilang bahkan tidur pun kalau orang mimpi atau ngigau itu Iya, juga kalau Komunikasi. Komunikasi alam bawah sadar. komunikasi alam bawah sadar gitu. Jadi nyaris kita dalam hidup keseharian kita tidak harus komunikasi. Jadi jangan khawatir lah. Jadi misalnya yang alumni kita di custom di bank ada banyak ya. Baik yang di BRI Mandiri. Kemarin tuh ada alumni yang datang ke sini legalisir ijazah, dia di Bank Mandiri yang di Tamrin, ya berarti pusat ya kalau Tamrin ya, saya nggak tahu tuh. Legalisir ijazah, artinya memang kemampuan skill komunikasi emang diperlukan. dimanapun. Bahkan tadi kan saya contohkan yang jualan online itu Online, kan, iya. itu Harus punya skill harus punya komunikasi. skill gitu. Ya, Iya, jadi betul sekali. enggak asal-asalan lah. Semuanya berkaitan sama komunikasi Semuanya ya. berkaitan dengan komunikasi dan penyiaran. Tapi karena ini berbasis Islam, gitu. Iya, betul. Kadang-kadang ditanyakan, Pak emang apa bedanya dakwah dengan komunikasi, gitu. Saya bilang
secara unsur semuanya sama. Dalam komunikasi ada yang disebut unsur komunikator. Ya, orang yang menyampaikan pesan. Ada komunikan, orang yang menerima pesan. Ada message, ada pesannya yang disampaikan. Dakwah juga sama. Ada namanya dai. Dai itu adalah komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Mad'u itu adalah komunikan, orang yang menerima pesan. Ada yang disebut dengan madah. Madah itu ya materinya, gitu kan, materi yang pesannya, gitu. Secara unsur sama, hanya saja ketika berbicara komunikasi itu bisa pesannya itu positif, bisa negatif. Tapi kalau Islam sudah pasti pesannya bernuansa agama. Bermuatan nilai-nilai moral dan etika, itu nilai positif gitu. Nggak ada dakwah yang negatif kan nggak ada. Kalau cara mungkin, tapi kalau pesan nggak ada. Semuanya bertujuan untuk kebaikan. Nah, sebenarnya karena kata dakwah sendiri adalah definisinya itu bagaimana mengajak orang ke jalan Tuhan, ke jalan Allah, mengajak, menyeru, menghimbau gitu kan, supaya bersama-sama kita ke jalan yang benar, Shiratal Mustaqim. Oke, luar biasa sekali ya. Oke. Panjang kali lebar dan sangat detail ya. Iya, betul. Oke, mungkin selanjutnya nih ya, kan juga mungkin Bapak ada saran ataupun karena sekarang lagi masa penerimaan mahasiswa baru nih ya Bapak. Tentunya pasti mungkin pada penasaran atau mungkin kenapa sih harus milih KPI di UIN Banten seperti itu buat teman-teman calon mahasiswa baru. Kenapa harus milih KPI? Iya, sebagai Prodi yang tepat gitu Pak. Baik, terima kasih. Kenapa mahasiswa baru harus milih KPI? Karena di KPI potensi yang ada pada diri mereka kita bisa sama-sama explore. Potensinya bisa kita gali, kita kembangkan gitu. Anak-anak Gen Z Betul, ya, Gen Z itu kan mereka senang dengan bukan senang, tidak lepas dari HP. Nah, sekarang bagaimana HP yang mereka pegang itu bernilai manfaat. Dengan HP yang mereka genggam, mereka bisa berdakwah. Bisa menyampaikan nilai-nilai kebaikan gitu. Jadi kita memang sekarang dengan dengan perubahan zaman dan juga perubahan mentalitas generasi mudanya, maka kita ikutin. Mereka senang gadget, yuk kita manfaatkan gadget gitu. Mereka senang bikin misalnya bikin konten desain gitu ya. Makanya desain gitu. Kita kan mempelajari juga ada desain grafis, ya kan? Ada mata kuliahnya desain grafis. Jadi bagaimana dakwah dengan menggunakan visual gitu kan, flyer. Bahkan kemarin tuh ada alumni yang memberi saya kaos, di belakangnya itu ada tulisan. Tulisannya itu saya lupa tuh. Jadi orang kalau baca kaos yang kita pakai di belakang,
Oh iya, jadi itu quote, cuma reminder gitu ya. cuma saya lupa quote-nya apa gitu. Jadi kata-kata Sayyidina Ali atau siapa gitu di kaos itu, orang jadi oh iya, itu kan dakwah bukan tanpa sengaja, tanpa tidak langsung itu dakwah itu. Betul. Oh iya ya, gitu. Kalau misalnya siapa tadi Gina. Gina misalnya pakai kaos, buanglah sampah pada tempatnya misalnya. Itu kan ketika orang di belakang Gina baca teringat, oh iya, gitu. Kalau ini kata Sayyidina Ali atau apa gitu. Atau misalnya ada kata-kata buanglah mantan pada tempatnya. Aduh gimana gitu. gimana. Waduh, luar biasa. Jadi Gitu. insya Allah mahasiswa yang masuk di Prodi KPI akan kita sama-sama eksplorasi potensi yang ada pada diri mereka masing-masing sehingga mereka bisa optimal dan apa yang mereka miliki itu bisa tumbuh, ya bisa tumbuh, bisa berkembang dan bisa menjadi skill yang pada gilirannya nanti bisa menjadi profesi mereka. Gitu. Kalau skill di bidang public speaking bisa jadi pembawa acara pernikahan, kan Iya, lumayan, lumayan. gopek 1 juta gitu kan? Iya, bener sekali. banyak ya, Banyak banyak sekali. alumni KPI yang jadi MC pernikahan. Saya tanya, kamu bayarnya berapa? Malu-malu dia jawab, alhamdulillah Pak, 1,5 juta. Coba 1,5 juta satu kali. Satu hari dong. Satu acara. Sehari 3 acara ternyata. Tiga, enggak sih kayaknya sehari mah satu kayaknya. Mungkin tiap hari satu aja gitu. Atau ada sebulan 4 aja udah 6 juta. Iya benar. Di Gitu atas kan. UMR. Di atas UMR gitu. Jadi apa lagi? Terus misalnya kemampuan menulis. Tulis aja di apa namanya? Yang bisa kita tulis kita tuliskan, kita kirim, kita ini kan apa namanya bisa dipublikasikan gitu kan, gitu bisa. Dan oh iya kita juga kan belajar tentang fotografi, gitu. Jadi memang kami baru memiliki foto atau apa namanya kameranya itu 3. Tapi dosennya mencoba untuk memaksimalkan HP masing-masing. Artinya dengan HP yang dimiliki oleh mahasiswa mampu memotret objek dengan objek foto dengan bagus. Bagaimana cara angle segala macamnya lah gitu. Jadi itu kan juga skill gitu kan. Jadi kan masing-masing orang beda-beda Betul. minat dan bakatnya. Kita siapkan. Oke. Sekali lagi Bapak jadi 1-2 kata buat teman-teman maba lainnya calon-calon mahasiswa. 1-2 kata. Itu iya betul. Maksudnya gimana 1-2 kata nih? Satu kalimat. Closing statement. Closing statement. Kepada teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa baru yang memilih Prodi KPI atau yang belum juga mungkin pada saatnya memilih KPI sebagai pilihan. Insya Allah kita sama-sama akan mengeksplor potensi yang ada pada diri kalian sehingga kalian punya skill. Yang skill itu nanti bisa dijadikan sebagai profesi ke depannya, ya. Jadi apakah kalian bisa jadi fotografer, bisa menjadi MC, bisa menjadi broadcaster, bisa menjadi kameramen, bisa menjadi scriptwriter dan lain sebagainya. Jadi sangat luas bidang pekerjaan yang bisa diisi oleh alumni Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan yang sudah memilih KPI, saya ucapkan selamat datang
di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wah, Luar biasa. Sangat penjelasannya tadi sangat luar biasa dan sangat informatif ya. Tentunya. Buat calon mahasiswa baru dan juga buat kita tadi tambah wawasan baru ya Benar. terkait program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini. Terima kasih kepada Bapak TB Nur Wahyu MA selaku Kaprodi Ya, dari sama-sama. program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Sikap ini. Sekali lagi terima atas kasih undangannya Bapak. juga. Dan mudah-mudahan podcast Sikap ini terus mengudara. Amin. Dan mengundang narasumber-narasumber yang inspiratif, yang memberikan pencerahan lah kepada mahasiswa dan kepada kita semua sebagai sivitas akademika UIN SMH Banten. Baik Bapak, terima kasih, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah teman-teman semuanya, para Hasanuddin Huda yang lainnya, mungkin untuk kesempatan kali ini sekian ya terkait komunikasi penyiaran Islam. Dan ngomong-ngomong teman-teman, karena sekarang lagi masa penerimaan mahasiswa baru, jadi mungkin ini menjadi salah satu referensi bagi teman-teman sekalian yang masih bingung nih mau pilih yang program mana? studi yang mana gitu. Karena tadi udah akreditasi unggul, lalu kesempatan kerjanya ataupun fasilitas lainnya yang juga mendukung untuk para mahasiswa. Tentunya mungkin KPI ini menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman semua untuk memilih KPI. Ya, atau komunikasi penyiaran Islam sebagai prodi pilihan teman-teman semua. Jadi bagaimana Hani? Kita cukupkan? Oke, sangat luar biasa ya hari ini. Baiklah, dan sekali lagi teman-teman, mungkin sekian dari saya Gina Musfiha. Dan saya Fatimah Raihani selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.